Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Lazila dengan akhiran NIM 099 dari PSR 2024C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah adanya bahasa Indonesia di Nusantara. Oke, jadi awal mulanya bahasa Indonesia itu dari dialek bahasa Melayu yang dinamakan dan disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sendiri sudah digunakan selama bertahun-tahun sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu adalah ditemukannya prasasti. Sebagai contoh, prasasti Talang Tua di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan prasasti Berahi di Jambi. Prasasti-prasasti ini bertuliskan pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan atau bahasa sehari-hari. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan digunakan sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu menyebar di Nusantara berbarengan juga dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima sebagai media berkomunikasi karena dianggap mudah untuk dipelajari. Sebagai salah satu contohnya adalah tidak adanya tingkat tutur berdasarkan strata sosial. Berdasarkan kondisi ini, bahasa Melayu juga mengambil beberapa bahasa seperti bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, serta bahasa-bahasa Eropa. Hal ini berkaitan erat dengan Kongres Pemuda I pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia diambil sebagai bahasa nasional. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang pesat. Kegiatan seperti politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah berperan penting untuk memodernisasikan bahasa Indonesia di Nusantara.